Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Nyalain lonceng notifikasi biar blessed people bisa langsung mendapatkan informasi kalau Christian Daily Channel posting atau upload video terbaru. Jangan lupa juga nih blessed people, tonton videonya sampai habis ya, biar blessed people mendapatkan pemahaman yang penuh dari setiap pembahasan yang dibawakan oleh Christian Daily Channel. Well, masih dalam tema bulan Agustus 2021. Dalam kesempatan kali ini kita mendapatkan tema yang baru, yaitu tubuh sama dengan komunitas. Oke? Dan seperti yang blessed people ketahui, dari akhir Juli kita sudah mulai ada pembahasan berkaitan dengan komunitas. Dan kembali gue ingatkan buat blessed people semuanya, berkaitan dengan komunitas, ini adalah sebuah sistem yang sudah dijalankan dari Yesus ketika turun ke bumi dan kemudian dilanjutkan oleh rasul-rasulnya. Itu artinya seharusnya berkomunitas bukanlah hal yang baru, berkomunitas bukanlah hal yang aneh atau asing, karena sudah dijalankan melalui Yesus yang dilanjutkan oleh rasul-rasulnya dan masih sangat available untuk dilakukan di zaman kita sekarang sampai di masa yang akan datang. Dan berkaitan dengan tema pada kesempatan kali ini, tubuh sama dengan komunitas. Ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai yang ke-35. Firman Tuhan kali ini memiliki judul perikop, yaitu cara hidup jemaat. Dan firman Tuhan berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, blessed people, sebenarnya dari ayat ini kalau gue mengartikannya adalah seperti temanya, yaitu tubuh sama dengan komunitas. Dimana blessed people tahu di anatomi tubuh kita ini terbagi dari berbagai macam organ atau anggota tubuh. Let's say kita punya mata, nggak mungkin mata itu pengen ngeklaim bagian itu adalah miliknya sendiri. Mata ini kalau egois, kita coba bahasain dan bayangin ya, dia marah nih misalnya sama hidung, dia marahan nih, dia bakal lari, copot nih dari kepala, dia keluar nih, jatuh gitu ya. Apa yang terjadi kepada mata ketika dia copot? Apakah mata itu masih berfungsi? Tentu tidak. Terus misalnya telinga, nih telinga kita, dia marahan sama mulut. Misalnya, kalau telinga ini mau marah, dia mencopotkan dirinya tuh kayak buntut cicak ya. Apa yang terjadi? Ya satu, kita jadi nggak bisa dengar. Itu pasti. Dan yang kedua, apakah telinga ini masih berfungsi ketika dicopot? Tentu enggak. Nah, sebenarnya sama seperti kita, blessed people. Kita dengan gereja yang lain, ini bukan gereja dalam bentuk bangunan ya, tapi kita lah gereja. Nah, kita dengan gereja yang lain itu adalah tubuh Kristus, di mana setiap anggota tubuh itu pasti punya perannya masing-masing, ada fungsinya masing-masing, ya kan? Nggak ada yang terlalu spesial, tidak ada yang tidak terlalu spesial. Semuanya sama, memiliki tugas, memiliki fungsinya masing-masing. Dan kalau dicopot, maka tubuh yang sebagai akarnya ini atau pusatnya ini kehilangan fungsi.
Dan yang anggota tubuh yang sudah melepaskan ini juga akhirnya nggak berfungsi. Itu dulu yang harus dipahami, blessed people. Kalau gue membahas ayat ini dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, ini bukan berbicara atau gue tidak mengambil perspektif dari kayak membagi-bagikan dan lain sebagainya macamnya. Gue nggak mau membawa ke situ, ya. Tapi gue mau membawa ke hal ini berkaitan dengan fungsi. Jadi blessed people, nggak ada di antara kita yang sebenarnya bisa hidup atau bertumbuh secara individual. Kita semua haruslah berkomunitas supaya anggota tubuh ini menjadi lengkap. Dan kembali gue ingatkan buat blessed people, kalau kita tidak berkomunitas, kita tidak menempel pada satu inti, maka yang menjadi intinya itu akan mengalami kekurangan, akan mengalami kepincangan, dan kita pun yang di luar dari intinya tidak akan berfungsi. Bukan memiliki sedikit fungsi, tapi tidak akan berfungsi. Itu tadi analoginya. Kalau mata kita ngambek sama hidung, dia mau ngambek nih ya, copot nih, jatuh. Tubuh kita yang lain akan ada kekurangannya, jadi nggak bisa lihat, tapi tetap bisa makan, tetap bisa jalan, dan lain-lain ya. Hanya sedikit kekurangan. Tapi untuk bola mata yang udah jatuh ini, dia jadi nggak berfungsi. Iya kan? Karena tidak terhubung dengan body. Begitu juga dengan kita. Buat blessed people di luar sana, yang mungkin masih anti dengan berkomunitas, satu hal yang harus lu ingat, di luar komunitas lu nggak berfungsi apa-apa. Karena sejatinya kita dengan anak Tuhan yang lain diciptakan dengan filosofi sebagai satu tubuh. Jadi udah paham ya sampai di sini ya? Berkaitan dengan tubuh sama dengan komunitas. Nah, di poin yang berikutnya berkaitan dengan tubuh sama dengan komunitas. Kita sebagai anak Tuhan, kembali gue ingatkan, dalam berkomunitas, dalam filosofi kita satu tubuh ini, tentu kita memiliki tugas atau peranannya masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing dari anggota tubuh tersebut. Dimana kita tahu mata memiliki fungsi atau kelebihan untuk melihat yang nggak bisa dilakukan oleh organ tubuh lainnya. Hidung nggak bisa melihat, dia bisa mencium. Mata bisa melihat, dia nggak bisa mencium. Begitu juga dengan yang lainnya. Let's say tangan dengan kaki. Ada orang bisa berjalan dengan tangan, at least dalam ilmu bela diri, ya kan? Dalam ilmu bela diri, orang bisa menjaga keseimbangan dengan kedua tangannya dan berdiri, akhirnya bisa berjalan. Tapi tidak akan sesempurna kaki, karena otot tangan dengan otot kaki berbeda, ya kan? Jadi, blessed people, buat lo yang udah berkomunitas, satu dilema yang paling sering gue temukan untuk orang-orang yang berkomunitas adalah ada yang menganggap dirinya lebih rendah dari anggota komunitas yang lain karena ditugaskan untuk, dalam tanda kutip, hal yang sepele. Gue nggak tahu blessed people pernah ngalamin ini atau pernah melihat fenomena ini atau enggak, tapi yang jelas gue pernah melihat. Sekarang, kalau gue mau tanya, mana yang lebih tinggi dalam berkomunitas? Misalnya lagi ada sharing firman, mana lebih tinggi antara yang menyiapkan makanan minuman dengan pembawa firman? Mana lebih tinggi? Coba tulis di kolom komentar, mana pendapat blessed people? Apa yang jadi pemandangan blessed people? Karena menurut gue pribadi, semua memiliki keistimewaan yang sama. Karena kalau tidak ada orang yang ahli di bidang menyiapkan makanan, minuman, ya susah juga. Karena tidak semua orang memiliki kecakapan untuk menyiapkan itu. Dan kalau misalnya yang menyiapkan makanan, minuman dalam berkomunitas nih, lagi ada kumpul, ya kan? Lagi mau sharing kebenaran firman, dia menyiapkan makanan dan minuman. Kalau makanannya acak adut gimana? Ada pizza, terus sebelahnya onde-onde, terus ada kue apem. Itu kayak mana? Udah nggak serasi lagi. Yang satu western, yang satunya lokal, apa segala macem, iya kan? Dan yakin dan percaya, orang-orang yang dipercayakan untuk menyiapkan makanan dan minuman ketika lagi berkomunitas, lagi mau sharing, kita kumpul segala macam, itu memiliki kepekaan yang berbeda berkaitan dengan menyiapkan makanan dan minuman. Jadi nggak usah ada kecemburuan sosial ketika blessed people dipercayakan untuk hal yang dipandang orang, sekali lagi, yang dipandang orang rendah, bahkan kayaknya nggak usah ada juga nggak apa-apa. Tapi percayalah, setiap anggota tubuh itu ada fungsinya, dimana kalau salah satu anggota tubuh tidak melakukan sebagaimana mestinya,
maka tubuh itu akan abnormal, akan kesulitan. Tentu itu nggak diharapkan oleh Yesus. Dia menciptakan kita dengan segala macam jenis kelebihan dan kekurangan. Itu bertujuan supaya kita bisa saling melengkapi, membentuk satu kesempurnaan. So, dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan ayat yang tadi gue bahas. Yang pertama, ya, kalau blessed people tidak berkomunitas, blessed people tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dan yang kedua, jika blessed people sudah berkomunitas, sangat teramat dilarang untuk adanya kecemburuan sosial. Dan mulai belajar memandang segala sesuatunya dengan kacamata yang benar, bagaimana cara Tuhan memandang. Karena pelayanan, berkomunitas, itu kita tidak sedang melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan Yesus. Yesus juga udah memberikan percontohan kepada kita. Jadi prinsip dari berkomunitas adalah melayani, bukan dilayani. Itu poin yang ketiga. Jadi nggak ada yang merasa kayak gue kayaknya babu banget di sini. Gue kayaknya dia kayak mentang-mentang dia pengkhotbah, mentang-mentang dia ketua komsel, ketua komunitasnya, kok dia jadi kayak bos ya. Gue sih terlepas dari prinsip pemimpin yang sebenarnya. Gue nggak mau bahas itu. Tapi setiap kita anggota komunitas, setiap kita anggota tubuh Kristus, intinya juga adalah melayani, bukan dilayani. Kita saling berlomba untuk melayani. Lo bayangin deh, kalau komunitas itu isinya orang yang saling berlomba untuk melayani, saling mendahului untuk melayani. Indah nggak sih? Itu udah pasti indah banget ya. Harmonis banget. Dan itu mencerminkan Kristus banget. Udah, kalau udah ada komunitas kayak begitu, lo gak usah capek-capek untuk cuap-cuap keluar tentang Yesus. Orang ngeliat gaya hidup, gaya berkomunitasnya seperti itu udah mencerminkan Yesus banget. Udah langsung kepo. Ih, gila nih komunitas, harmonis banget ya. Kerasa banget damai, ceria, kerasa banget bahagianya. Apa sih yang mereka omongin? Mereka akan penasaran akhirnya. Gitu, ya. So, dalam pembahasan tubuh sama dengan komunitas, gue akan menutup untuk mereview berkaitan dengan poin-poinnya. Yang pertama, jika kita tidak berkomunitas, maka kita tidak akan berfungsi. Yang kedua, jika kita sudah berkomunitas, maka kita sangat dilarang untuk memiliki rasa kecemburuan sosial. Karena yang ketiga, kita sebagai anggota tubuh Kristus yang benar, kita harus berlomba dan memiliki prinsip untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke? Akhir kata, sekian dulu video dari Christian Daily Channel. Semoga bisa memberkati blessed people semuanya. Dan kembali gue ingetin, buat blessed people yang merasa diberkati, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya, biar blessed people bisa mendapatkan notifikasi kalau Christian Daily Channel upload video-video terbaru. Dan terima kasih tentunya gue ucapkan buat blessed people yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. So see you and God bless you, and as always keep the faith.